Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan serta nikmat usia yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang ini, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita yaitu PAUD Negeri 1 Suro dalam rangka yaitu mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak yang bertemakan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan ke Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat kita kaum wanita sehingga kita bisa berkarir sampai sekarang ini. Yang saya hormati para Dewan Guru PAUD Negeri 1 Suro dan para undangan yang lainnya. Di sini kami mengikuti program pendidikan guru penggerak yang saat ini yaitu angkatan 9. Di sini kami banyak mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak, dan alangkah baiknya ilmu yang kami dapatkan itu kami bagikan kepada ibu-ibu. Dan semoga nanti untuk 1 jam ke depan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Di sini kita mulai saja yaitu tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Tujuan dari pendidikan yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah tuntunan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar bisa memperbaiki lambungnya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sebagai pendidik di sini hanyalah menuntun apa yang ada dalam kodrat anak bawaan anak. Kita hanya menuntun atau mengarahkan anak itu mau kemana. Kita menuntun dalam pendidikan
Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari kita biasakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini dia konsep utama dari budaya positif itu sendiri, ada 7. Inilah yang akan kita bahas nanti ke depannya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa membuat lingkungan sekolah kita itu merasa aman dan nyaman. Jangan sampai anak itu tidak mau sekolah hanya karena takut sama gurunya. Jadi kita sama-sama biasakan kita ubah pendidikan kita itu menjadi lingkungan yang aman dan nyaman buat anak didik kita. Jangan sampai gara-gara kita sekolah anak kita tidak mau datang. Kenapa? Ibu itu malas kamu sama ibu itu. Kenapa? Ibu itu nggak enak. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita buat lingkungan sekolah kita itu biar aman dan nyaman buat anak didik kita. Terus disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita memperlakukan murid kita tadi agar merasa aman dan nyaman di sekolah. Di sini ada sedikit permainan, yaitu cobalah buka permainannya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nanti yang pertama itu yang satu menggenggam tangan, yang satu lagi mencoba untuk membukanya. Yang menggenggam tangan ini seolah-olah kita mempunyai sesuatu yang kita pertahankan di dalam genggaman itu. Terus kita yang satu lagi berusaha bagaimana supaya kita bisa membuka genggaman tangan kawan kita itu dengan berbagai cara, dengan iming-iming, dengan motivasi, dengan apa yang lain. Coba ibu praktekkan, yang satu menggenggam tangan, yang satu berusaha membuka. Bu Amel sama Ibu Ismati, yang Bu Lili berusaha membuka. Bagaimana Ibu kira-kira? Nah, Bu Amel bagaimana tanggapannya? Kenapa Ibu Amel bersikukuh tidak mau membuka genggamannya? Karena dalam genggaman yang saya tepat ada sesuatu yang sangat berharga bagi saya, sehingga kawan atau teman yang lain tidak bisa membukanya. Jangankan untuk memiliki melihatnya saja tidak bisa. Ibu Sumati, bagaimana tanggapannya tadi waktu membuka? Terlalu susah. Terlalu susah. Itulah kita umpamakan siswa kita. Siswa kita misalnya dia mempunyai bakat apa pendiriannya, itu kita harus tahu bagaimana siswa kita dia. Kadang kan dia berusaha mempertahankan diri. Misalnya dia ada masalah sedikit, tiba-tiba kita nolong aja, langsung kita fokuskan dia yang bersalah atau tidak tanpa bertanya. Padahal dia punya pendirian. Kenapa dia tidak
Selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita berilusi, guru itu punya ilusi yaitu mengontrol murid. Padahal kita hanya yang seperti tadi, kita umpama pendidik itu hanya menuntun. Kita jangan sampai mengontrol murid itu sesuai kemauan kita. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua perbuatan yang positif itu bermanfaat untuk anak kita. Karena anak kita itu punya pendapat sendiri bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia bersosial di lingkungan sekolah, itu punya sendiri. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya anak kita melakukan kesalahan, kenapa dia robek-robek? Kan rusak bukunya. Nah, itu berarti kita membuat anak kita itu merasa bersalah. Itu apa ilusi kita menguatkan karakter, padahal itu tidak. Seharusnya bisa dengan cara yang lain. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya anak didik kita tidak mau menulis, dia maunya main yang lain. Tapi kita, karena kita kegiatannya menulis, kita paksa anak kita menulis sampai selesai. Nah, itu ilusi guru, ilusi berubah paradigma belajar. Jadi kita bisa ubah. Selanjutnya disiplin positif. Apa makna dari disiplin? Siapa yang tahu? Masih pendapat apa? Menurut saya, manfaat disiplin itu adalah untuk mengaktifkan anak, misalnya seperti sekolah. Kalau terjadi disiplin, pasti sekolah tepat waktu. Begitu juga dengan guru. Dengan adanya murid tepat waktu, pasti guru pun akan lebih disiplin ke sekolah. Gunanya disiplin ini untuk menjamin anak-anak supaya nantinya bisa jadi sukses. Ada kedisiplinan. Ibu ini mungkin? Kalau dari saya disiplin itu tentang tata cara patuh tentang sebuah peraturan. Jadi kita bisa mengontrol anak-anak itu untuk cara disiplin yang baik aja gitu. Disiplin itu kita buat peraturan agar anak itu bisa disiplin mengikuti aturan yang kita buat di sekolah. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti disiplin yang kita buat itu supaya orang lain itu patuh sama peraturan yang kita buat. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Itu berarti disiplin. Misalnya Bu, kita dalam berkendara kita memakai helm. Kira-kira kita memakai helm itu untuk apa? Untuk pengamanan saat di kendaraan manfaatnya banyak. Seperti kalau pakai helm, tidak kena angin. Bahayanya berkendara saat di perjalanan dalam perjalanan. Baru yang ketiga, berjalan menuju polisi Supaya tidak kena razia, dan satu lagi untuk keselamatan. Nah, itu lagi ya.
Disiplin dari kebajikan, pengertian dari kebajikan itu adalah datang dari diri kita sendiri, bahwa kita berkendara itu memakai helm supaya untuk keselamatan diri kita dalam berkendara di lalu lintas. Jangan karena kita memakai helm karena peraturan berlalu lintas kita tanamkan. Nanti jangan kita misalnya ada anak kita mau pergi, jangan lupa pakai helmnya, nanti kena razia. Nah, itu tidak ada nilai kebajikan yang kita berikan kepada anak kita. Nah, jadi nilai kebajikan adalah jangan lupa pakai helmnya, nanti biar selamat di jalan kalau ada apa-apa. Nah, itu adalah hasil dari nilai kebajikan tadi tentang disiplin. Lanjut yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita manusia mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Bertahan hidup adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Misalnya ketika anak kita lapar ke sekolah, itu bisa nggak konsentrasi di sekolah? Itulah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang. Untuk anak kita di sekolah itu banyak kali minta kasih sayang dan perhatian. Misalnya dia cari masalah dengan mengganggu kawan, dengan nyogel kawan, buat kawannya nangis. Supaya apa? Terkadang kalau si anak tadi kurang kasih sayangnya. Dengan begitu dia akan mendapatkan kasih sayang dari ibu gurunya. Itu adalah kebutuhan dasar si anak tadi. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan misalnya anak didik kita dalam belajar itu, misalnya kita kasih kegiatan mewarnai gambar, kita tentukan warnanya. Warnanya misalnya kalau gambar mobil itu warna coklat sama warna kuning, nggak boleh warna lain. Sementara anak itu ingin warna lain. Nah, itulah kebutuhan dasar anak. Dia ingin kebebasan untuk mendapatkan warna yang dia inginkan. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan misalnya si anak tadi yang suka mengganggu kawan tadi, pas kita tanya kenapa suka ganggu kawan, waduh biasa aja. Itu dia ada kesenangan tersendiri di hatinya setelah mengganggu kawannya tadi. Itulah bisa dia itu kebutuhan anak tadi. Yang kelima yaitu penguasaan. Terkadang anak didik kita ada yang ingin selalu menjadi yang paling hebat, ingin jadi ketua geng di antara kelompoknya. Nah, itu memang kebutuhan dasar anak tadi. Dia memang ingin selalu kawannya itu menuruti apa yang dia mau. Misalnya, ayo kita ke sana keluar kelas sama-sama. Itu ada satu orang biasanya seperti itu anak didik kita. Nah, itulah kebutuhan dasarnya dari pihak penguasaan. Nah, di sini kita ada sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas B PAUD Negeri 1 Suro, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan si Agus yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Misalnya ada anak kita yang bernama Agus tadi suka mengambil makanan kawannya dengan paksa. Kira-kira menurut ibu apa yang akan ibu lakukan jika ibu menjadi ibu Ria ini tadi? Supaya membagikan kepada Yang lain? Kayak memanggil si Agus itu Bu, ngomong berdua, dikasih tahu untuk memahami bahwasanya tidak harus kita langsung contoh kayak gitu dia Bu. Kita pahami dulu dia, kita ajak dia berbicara, kita kasih tahu yang betul-betul untuk cara melakukan yang baik dan bisa. Terima kasih. Menurut ibu kira-kira apa alasan
kemudian ada faktor dari rumah, kebiasaan dari rumah, sehingga terbawa perilaku dari rumah ke sekolah. Sebagian kan di rumah dia orang tuanya mengikuti, kalau di sekolah tidak kan membuat anak itu sama, tidak ada bedanya di rumah sama di sekolah. Intinya itu karena ada kebiasaan dari rumah. Oke, kita cari solusinya. Ini kurang jelas ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif dari kasus tadi yang kita berikan, Ibu lihat sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, kita bahas tadi tentang 5 kebutuhan. Yang pertama itu tentang Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Dia memaksa minta bekal temannya itu karena dia tidak membawa bekal. Itu dari faktor kebutuhan yang pertama tadi. Ini dia bertahan hidup, yaitu sandang, pangan dan papan. Mungkin orang tuanya tidak mampu membawakan bekal karena faktor ekonomi. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian. Agus. Dengan Agus memaksa tadi dia mendapat perhatian dari kawannya. Berarti si Agus tadi butuh kasih sayang. Dengan dia merebut, mungkin temannya memberi. Itu dia juga mendapatkan kasih sayang dari temannya tadi. Itulah dia kebutuhan si Agus tadi, kebutuhan dasar. Yang ketiga yaitu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu tadi apa? Kebutuhan dasar penguasaan, merasa ingin dihargai, merasa paling hebat. Yang keempat yaitu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama. Dia ingin kebebasan, berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan si Agus tadi itu dia butuh kebebasan dengan menu yang berbeda. Mungkin dia memaksa ngambil bekal kawannya itu tadi karena mungkin setiap hari dia bontoknya itu aja bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Sementara dia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan dengan menu-menu yang berbeda di bekal makan siangnya. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti itu kebutuhan dasar apa tadi? Kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin menguasai teman-temannya. Oke, selanjut yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Teori ini datang dan motivasinya datang dari eksternal dan dari internal. Misalnya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari luar. Seandainya dia tidak melakukan, nanti apa ya hukumannya? Itu datang dari hukuman dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu sih apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya ketika mendapatkan perintah, ada nggak imbalannya? Dengan ada imbalan, mungkin dia bersedia. Yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya contoh, kita sudah selesai tugas mengajar kita, tiba-tiba kita dapat perintah dari kepala sekolah atau dari pengawas untuk menghadiri sebuah acara. Sementara itu di jam luar belajar. Kira-kira motivasi apa? Perilaku yang menunjukkan perilaku kita itu yang seperti apa? Misalnya apakah karena kita takut dengan kepala sekolah,
Karena itu tadi berarti motivasi itu datang dari luar. Karena kita takut kalau kita tidak mematuhi perintah kepala sekolah tadi. Yang kedua, kalau kita mengikuti pelatihan itu pasti ada transportnya, pasti ada uangnya. Aku mau, ada snacknya, ada sertifikatnya, pokoknya ada imbalannya. Aku sama saya aja Bu yang pergi. Itu berarti datang juga motivasinya itu dari luar. Karena apa? Karena mengharapkan sebuah imbalan. Sementara kalau yang datang dari diri sendiri itu, oh iya Bu, saya bersedia. Kenapa? Karena kita ingin mengembangkan diri kita di dunia pendidikan. Dengan diperintahkan oleh kepala sekolah, kita langsung pergi tanpa ada pertanyaan yang lain. Nah itu berarti dari perilaku kita dari dalam hati kita sendiri. Mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, misalnya kita menyuruh anak kita berlari-lari keliling sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Sebagian ada Hukuman, karena kita menyuruh, karena dia telat, kita suruh dia berdiri di luar. Karena itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Misalnya anak coret meja, itu kira-kira terus kita suruh membersihkan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya kertas teman tadi kita dicoret-coret sama teman yang satu lagi, dia menggantikannya. Itu hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu seragam sekolah. Kita suruh buka sepatunya karena tidak pakai sepatu yang sesuai dengan aturan, misalnya warna hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena anak tadi tidak mematuhi peraturan yang kita berikan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini dia maksudnya. Yang pertama, hukuman. Membersihkan coretan itu adalah konsekuensi, dan menggantikan kertas teman yang dicoret-coret tadi adalah konsekuensi. Lanjut yang kelima, yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Inilah posisi kita sebagai seorang pendidik. Ada 5. Apakah kita sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kita banyak menjumpai permasalahan yang ada pada anak didik kita, yang dengan teman, yang naik di atas meja, yang melempar kertas, tidak tahu. Itu bagaimana posisi kita sebagai guru untuk mengatasi anak didik kita. Kita ada di posisi 5 ini tadi. Ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena pertanyaan kita tadi. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya mewarnainya di luar garis. Kita kenapa warnanya di luar garis? Itu kita sebagai penghukum. Ayolah, kalau mewarnai jangan keluar garis. Itu kita kontrol kita sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Ayo, siapa yang mau mewarnai hari ini? Akan ibu kasih stiker. Itu kita sebagai pemantau. Kita pantau anak supaya dia mau mengerjakan tugas yang kita berikan dengan kita iming-imingi sebuah stiker. Bagaimana kamu ini menyelesaikan masalah seperti ini? Misalnya
waktu mewarnai, bagaimana caranya supaya kita mewarnainya itu tidak keluar garis. Ayo coba lagi bagaimana. Itu posisi kita sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir siapnya. Ada yang kita dari tadi nulis udah siap-siap, cuma gitu aja nggak siap. Itu kita sebagai pemikul. Ini sering kita lakukan kalau kita seperti itulah setiap harinya di sekolah. Untuk ke depan kita mau posisikan kontrol diri kita mau yang seperti apa? Mau sebagai penghukum kah? Mau sebagai manajer, pemantau, atau sebagai teman? Itu tinggal kita mengontrol diri kita. Kita mau seperti apa cara menyelesaikan anak kita tadi supaya berhasil menyelesaikan tugasnya. Oke, selanjutnya yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi, apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Menurut itu apa? Peraturan itu seperti kata Peraturan seperti tata tertib. Kalau keyakinan? Keyakinan dari hati. Menurut kita? Peraturan itu seperti sesuatu yang tidak bisa kita langgar dan diterapkan di sekolah. Kalau keyakinan itu datang dari hati yang bisa kita patuhi juga, Bu. Peraturan itu dari sekolah, peraturan yang sudah kita terapkan. Kalau keyakinan itu datang dari hati kita untuk mentaati peraturan tersebut. Oke, di sini kita belajar. Yang pertama di dalam kelas kita belajar tentang keyakinan tadi. Peraturan kelas. Peraturan itu kan sebuah aturan yang telah kita tetapkan di dalam sekolah supaya anak itu mematuhi aturan. Peraturan itu sifatnya itu sebetulnya sifatnya besar. Dia banyak. Misalnya peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh jajan sembarangan. Apa lagi? Tidak boleh coret-coret dinding, tidak boleh telat ke sekolah, tidak boleh mengganggu kawan. Apa lagi? Tidak boleh naik di atas meja, tidak boleh makan. Itu adalah peraturan. Peraturan itu intonasinya masih negatif karena di dalamnya ada kata tidak boleh. Banyak kali kata tidak boleh. Dari peraturan inilah kita jadikan satu menjadi sebuah keyakinan. Kita terapkan, kita buat kesepakatan di dalam kelas anak-anak. Dari peraturan yang kita berikan, kita buat kesepakatan, baru kita jadikan dari kesepakatan tadi kita jadikan keyakinan. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kata negatif itu kita bisa jadikan kata positif yang bisa luas itu dengan kata-kata menjaga kebersihan. Misalnya tidak boleh mencoret dinding, buang sampah pada tempat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu dia adalah keyakinannya tadi adalah menjaga kebersihan. Dia kita jadikan satu, tetapi dalamnya banyak komponen-komponennya. Itu tadi. Terus misalnya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berisik, tidak boleh berarti itu kita buat
masih usia ini ya. Jadi peraturan itu bisa kita sederhanakan dengan kata-kata yang positif, yaitu dengan sebuah keyakinan. Oke, ini misalnya contoh peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan yang bisa kita buat adalah tanggung jawab, memulangkan mainannya pada tempatnya lagi. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu keyakinannya kita harus saling menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Nah, kita bisa informasikan itu ke anak murid kita. Jadi kata-katanya bisa mengarah ke yang positif. Tidak boleh memukul teman. Nah, itu bisa untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Tidak boleh jadi sembarangan. Nah, keyakinan itu kita diarahkan nggak boleh jadi sembarangan loh. Nah, sementara di kita sendiri, guru, orang tua, karena jajan aja asal kan. Nah, jadi dari peraturan itu kita sederhanakan menjadi sebuah keyakinan. Misalnya dengan kesehatan. Nah, kita beli jajannya di sana aja ya, kita beli ini. Supaya apa? Supaya badan kita sehat. Karena jajan ini buat kita sehat. Misalnya beli buah-buahan. Nah, itu ya keyakinan yang harus kita berikan kepada anak. Jadi nanti misalnya anak melanggar, ayo keyakinan kita apa kemarin yang sudah kita sepakati. Tidak boleh apa? Kita harus jaga kebersihan kualitas kita nampak. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Seperti tadi, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau kita misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kan terlalu panjang. Jadi bisa kita sederhanakan dengan menjaga kebersihan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Misalnya keyakinan yang kita buat itu yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita sendiri. Misalnya ada keyakinan menjaga kesehatannya tidak boleh memakai narkoba. Itu tidak sesuai dengan yang ada di lingkungan kita. Jadi keyakinan itu kita buat sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, itu bisa kita buat bersama anak didik kita sesuai dengan kelas masing-masing. Kita buat peraturan nanti. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya tahun ini peraturan ini sudah kita buat, ternyata masih ada yang dilanggar, mungkin ada kata yang masih kurang sederhana. Jadi kita tinjau ulang untuk tahun depan, kita perbaiki lagi keyakinan yang telah kita buat. Ini ada contoh kemarin yang sudah saya buat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kami buat kemarin sama anak-anak. Nah, ini pertama kita buat dulu apa peraturan yang ada di sekolah. Kita buat kesepakatan kelas. Misalnya tadi waktu belajar kita tidak boleh apa? Tidak boleh tidur, apalagi tidak boleh main-main, tidak boleh bawa ke meja. Nah, kita buat aturan dulu, peraturan apa yang sering dilakukan anak-anak. Yang sering dilakukan anak-anak itu kita tanyakan, baru kita nanti sepakat sama anak-anak. Jadi pas anak-anak nanti melanggar, kita panggil nanti. Tidak boleh sambil main, kita bersihkan. Bisa kita apa aja tadi?
Jadi hasilnya kita tempel di dinding. Jadi nanti pas ada pelajaran anak-anak paham ini yang kita lihat kemarin. Hari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tak tahu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat muak, namun segala maaf engkau berikan. Nah, ini hasilnya ditempel sama anak sendiri. Jadi anak-anak nanti ingat dengan keyakinan yang telah dibuat di dalam kelas. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Lanjut kita ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dari keyakinan yang sudah kita buat, kita masuk ke segitiga restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru, yaitu diantaranya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Itu adalah segitiga restitusi. Ini diajarkan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Tahapannya pertama yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya si anak tadi dia makan jajan waktu jam belajar. Kita panggil, kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu waktu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan maksudnya itu menanyakan apa masalahnya. Kita tanyakan dulu dengan sesama. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia lagi naik di atas meja, lompat, nah itu kita stabilkan dengan bertanya dulu kepada anak. Setiap manusia itu punya kesalahan, tidak apa-apa. Kita cairkan suasana dulu ke anak. Baru kita validasi tindakannya yang salah tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya, kenapa tadi melompat di atas meja? Nah, kita validasi tindakannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Mungkin dia punya alasan sendiri.
Jadi kita tadi sudah belajar cara mengontrol guru, cara kontrol diri kita. Kita tanyakan ya, yang bagus jangan langsung fokus menyalahkan anak. Yang terakhir kita tanyakan baru kita menanyakan keyakinan. Karena kita udah buat tadi keyakinan kelas kan, baru kita menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini misalnya di kelas kejadiannya ataupun di keluarga kita sebagai orang tua. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, karena kita sudah buat kesepakatan tadi di sekolah, di kelas bersama anak, bisa kita evaluasi ulang. Apa bayangan kita kelas yang ideal? Misalnya di kelas itu kita harus seperti apa, berbuat apa supaya kelas kita itu menjadi ideal, menjadi baik gitu kan? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misalnya apakah bagus dengan melompat? Jadi kamu mau seperti mau bagaimana mengulangi lagi atau tidak? Nah itu dia. Ini dia contohnya menerapkan segitiga restitusi. Hafiz memaksa Udin turun dari mainan ayunan. Mereka berdua sedang main ayunan. Kejadian tersebut dilihat oleh ibu guru. Lalu Udin melaporkan hal tersebut kepada ibu gurunya. Tak mau apa jadinya aku, tak bisa menjatuh. Mereka sedang bermain ayunan. Guruku, terima kasihku. Tiba-tiba si Hafiz mengusir si Udin mengambil ayunan. Ini dia cara segitiga restitusi, bagaimana cara kita menstabilkan identitas. Orientasi dari dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita panggil anak kita tanyakan dulu. Setelah itu kita validasi kesalahan, kita tanyakan kesalahan apa. Baru tindakan kita beri validasi tindakan. Baru kita tanyakan keyakinan apa yang dibuat. Inilah cara kita menyelesaikan masalah dengan cara dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini dia menanyakan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Refleksi dari anak-anak setelah kita stabilkan identitas, setelah kita selesaikan masalahnya dengan cara segitiga restitusi. Oke. Mungkin dari paparan ini tadi ada sedikit apa dari ibu apa yang telah ibu dapatkan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang bisa membantu apa yang sudah didapatkan, yang ingin menyampaikan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang Ibu Darmi ajarkan, yang dapat saya dapat dan insya Allah diterapkan untuk dari suara yang keras untuk mengajarkan anak, tapi ada juga hikmahnya dari suara keras karena sebagian murid suka dengan suara keras. Kalau kita lembutkan dia nggak ngerti, tapi kebanyakan anak itu memang harus dengan lembut.
Jadi yang saya dapat di sini, anak-anak kan harus kita kasih ke apa tadi, ke pembebasan. Jadi udah dia di rumah dapat kekerasan dalam bidang suara atau dalam bidang apa, jadi di sekolah insya Allah diusahakan jangan ada lagi yang namanya suara keras, biar supaya anak itu tidak terkena mental, agar dia merasa nyaman kalau ada di sekolah. Walaupun 2 jam bersama ibu guru, dia merasa aman dalam waktu sekolah tersebut. Jadi insya Allah kedepannya perlahan-lahan akan saya pribadi akan saya terapkan, walaupun perlahan ya Bu, tapi secepat itu kayaknya masih perlu waktu. Jadi kita usahakan anak itu di sekolah aman, nyaman, bahagia. Karena walaupun 2 jam dia bersama kita, insya Allah dia nyaman bersama kita. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Amel tadi. Mungkin dengan intonasi yang keras itu bisa mengembalikan konsentrasi anak. Mungkin anaknya pertama asik main. Nah, dengan kita bernada agak tinggi itu bisa mengembalikan konsentrasi anak untuk kembali ke pembelajaran seperti yang kita harapkan. Nah, terima kasih. Mungkin ada dari yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pembelajaran yang hari ini yang saya dapatkan tentang kata jangan. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa menerapkan kepada siswa jangan menggunakan kata jangan, karena kan itu bisa merusak EQ sama merusak mental siswa untuk apa? Jadi penakut, nggak bisa melakukan hal sendiri karena jangan selalu gitu kan, jangan di rumah jangan, di sekolah juga jangan. Jadi kami akan berusaha bagaimana caranya nanti di sekolah akan memberikan siswa jangan pakai kata jangan, biar siswa lebih ya nggak takut lagi kan. Makasih, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Berarti dengan apa yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan kita perlahan-lahan saya menyelesaikan masalah dengan merubah cara kita belajar, cara kita mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya itu tadi dengan mengurangi kata jangan, berarti kita buat keyakinan kelas tadi. Dari ilmu keyakinan kelas yang kita dapatkan, kita bisa merubah kata jangan menjadi kata yang bagus, ke hal yang kata-kata yang positif. Mungkin dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan mungkin cuma sedikit, inilah cuma sedikit yang bisa saya sampaikan dari pendidikan guru penggerak yang saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ibu mau
lagi melakukan seperti itu, kita buat apa? Kita buat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas. Misalnya tadi waktu belajar kita tidak boleh apa? Tidak boleh ribut, apalagi tidak boleh main-main, tidak boleh tokok-tokok meja, tidak boleh ganggu teman, apalagi nggak boleh sambil apa? Oh, sambil tokok meja, sambil terus nggak boleh. Terus nggak boleh apa lagi? Nggak boleh sambil main. Nggak boleh keluar. Kalau keluar harus minta izin. Apalagi? Terus nggak boleh sambil kalau belajar nggak boleh sambil makan jajan. Terus apa lagi? Nasi. Terus iya, keren. Udah selain itu, Ibu mau tanya lagi, supaya lingkungan kita bersih, kita harus apa? Iya, harus nyapu. Iya, harus sekolah kita harus kita sapu, kita bersihkan. Terus cuci baju di rumah. Cuci baju itu namanya anak pintar, anak mandiri. Terus apa lagi? Perbuatan yang baik. Apa lagi? Siapa yang paling baik cuci piring, bantu orang tua di rumah? Iya. Kalau di sekolah mandiri itu seperti apa? Nyapu kelas. Apalagi kalau belajar harus sampai selesai. Iya, buang sampah di mana? Iya, buang sampah di tong sampah. Apalagi? Iya. Kira-kira bisa nggak kita buat kesepakatan seperti itu? Bisa? Bisa kita buat kesepakatan tidak melakukan hal seperti itu? Bisa. Kalau kita udah sepakat, harus kita yakini ya kesepakatannya ya. Tidak boleh melakukan hal yang sudah kita sepakati bersama ya. Bisa? Bisa. Nanti kesepakatannya kita tulis ya. Ini kita ada buat nanti kita keyakinan yang sudah kita sepakati tadi kita tempelkan ya. Nanti kita tempelkan di dinding. Apa aja tadi? Nah, ini dia kesepakatannya. Waktu belajar tidak boleh naik di atas meja. Berarti kita harus apa itu namanya? Harus duduk yang rapi. Ini udah Ibu buat. Yang udah kita sepakati tadi ya. Tidak, ini namanya jam. Kalau yang ini tadi apa? Jam. Kita harus disiplin. Kalau disiplin berarti kita apa? Kalau ke sekolah nggak boleh telat. Terus apa lagi kalau disiplin? Kalau dikasih tugas ibu guru harus diselesaikan. Apalagi? Terus, ini tadi. Kalau yang ini apa tadi? Buang sampah di tempat sampah. Berarti kita harus menjaga bersih. Harus jaga kebersihan. Ini, nanti kita tempel sama-sama ya. Kita bersihin dulu. Kita bersihin dulu. 3. Tadi kita udah